Al-Ustadz Profesor Dr. Habib Said Agil Husain Al-Munawar Al-Hafidz yang akan menyampaikan pengajian ilmu-ilmu Al-Quran dari kitab Aburhan fi Ulumil Quran karya Imam Badruddin Muhammad Zarkasi. Kepada para jamaah yang ingin memberikan pertanyaan, kami berikan 3 kesempatan pertanyaan, dimohon agar pertanyaan langsung kepada poin yang akan disampaikan. Hadirin sekalian, marilah kita simak dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Mudah-mudahan memberikan pencerahan serta pengetahuan bagi kita semua. Pada Pak Kiai, waktu dan tempat dipersilahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya juara. Pagi hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahim dalam majelis ta'lim setelah kita mulai tugas kita pada hari ini dengan tahajud, tilawatil Quran, zikir, doa, salawat, dan baru saja kita selesaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan i'tikaf kita dengan kajian kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Al-Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi yang wafat 794 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita telah menyelesaikan apa yang disebut dengan ilmu mutasyabih. Pagi hari ini kita akan memasuki satu disiplin ilmu lain dari ilmu Al-Quran yang disebut dengan ilmu Al-Mubhamat. Mubhamat ini menjadi satu disiplin ilmu yang mandiri atau yang sering juga disebut dan dikaitkan dengan tafsirul Quran bil Quran. Jadi Al-Quran satu ayat dengan ayat lainnya saling menafsirkan. Dan bagi yang ingin mendalami secara utuh bisa membaca kitab Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran karya Fadilatul Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti yang wafat 1973 yang lalu atau 1393 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah. Beliau selesaikan tulisannya sampai dengan juz ke-7, dilanjutkan oleh muridnya yang menjadi qadhi di Madinah Al-Munawwarah, yaitu Syekh Atiyah Muhammad Salim, yang ngajar rutin dia di Masjid Nabawi Asy-Syarif dan menjadi guru besar di Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Beliau memiliki seorang saudara yang bernama Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti. Anak-anaknya alhamdulillah jadi semuanya. Salah seorang dari anaknya yang bernama Abdurrahman kebetulan satu kelas dengan saya. Anaknya paling kecil
yang dulu ketika saya sekolah di sana, dialah yang bawa buku. Kalau ayahnya memulai pelajaran, beliaulah yang bacakan buku itu, apakah hadis, apakah yang lainnya. Nah sekarang anak beliau yang bernama Muhammad juga, Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, itu sekarang sudah guru besar, profesor, dan menjadi direktur program pasca sarjana di Jamiah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Karyanya, beliau spesialisnya fikih, tapi fikihnya fikih kedokteran. Itulah karyanya, ada ensiklopedi kedokteran Islam yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada 3 jilid, dan anak-anaknya alhamdulillah semuanya hafal Quran. Saya sering kalau istilahnya istirahat jam 9:30, sering diajak sama anaknya yang nama Abdurrahman tuh ke rumah beliau di Ambariyah di Madinah itu, dan rumahnya isinya hanya kitab-kitab saja. Nah ayahnya ngajar saya, namanya Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, dalam ilmu tafsir. Dia seorang ulama besar yang dari Mauritania. Ayahnya ditangkap oleh pemerintah Perancis dan ditahan. Ketika ayahnya sudah ditahan, kedua anaknya disuruh pergi, suruh lari. Pergilah mereka ke Madinah Al-Munawwarah dan akhirnya keduanya menjadi ulama besar. Ketika ayahnya ingin mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia ini, dipanggil mereka berdua itu menemui ayahnya di tahanan. Akhirnya ayahnya meninggalkan mereka berdua dan mereka terus berjuang. Anaknya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti itu juga ada yang bernama Muhammad. Muhammad ini dia doktor, profesor dalam ulumul Quran dan pernah menjadi dekan Fakultas Ulumul Quran dan ilmu-ilmunya di Madinah Al-Munawwarah, dan sudah meninggalkan kita juga walaupun masih muda, dan 2 tahun yang lalu pernah berkunjung ke Indonesia ketika ada seminar internasional Al-Hiwar, dialog yang diadakan di Hotel Cempaka di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Inilah seorang tokoh besar yang karyanya dilanjutkan oleh muridnya supaya bahasanya sama. Jadi kalau kita membaca sampai jilid 7 langsung nyambung, rasanya seperti satu kata gitu. Itulah seorang murid yang setia dia dengan gurunya. Nah, pagi hari ini kita akan memulai pembahasan ilmu al-mubhamat itu. Ilmu al-mubhamat ini merupakan salah satu ilmu penting, ya, terutama untuk menuntut seseorang itu dia memang harus hafal Quran. Kalau tidak hafal Quran, bagaimana menghubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, yang kadang-kadang jauh dari satu surat ke surat yang lain, itu jauh dia. Kalau penjelasannya langsung menyambung saja, misalnya hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, tidak ada masalah. Tapi kalau yang jauh itu menjadi sulit untuk kita cari tahu apa tafsirnya ayat ini dari Al-Quran itu sendiri. Nah, para ulama banyak yang menulis sekitar itu. Ada Abul Qasim As-Suhaili yang menulis buku At-Ta'rif wal I'lam bima afhama bil Qur'ani minal asma'i wal a'lam. Dan tokoh penting juga adalah Imam As-Suyuti rahimahullah yang menulis tentang al-mubhamat ini, yang diberi judul dengan Mufhamat al-Aqran. Di dalam penjelasannya
ilmu ini adalah ilmu yang kalau dalam ilmu hadis juga ini merupakan syarah daripada hadis yang lain. Karena hadis juga satu dengan lainnya juga saling menafsirkan, saling menjelaskan. Maka ketika ada pertanyaan, apakah ada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang kontradiktif, bertentangan satu dengan lainnya, secara hakiki dijawab oleh para ulama, tidak ada. Tidak ada yang secara hakiki itu, tidak ada. Yang ada itu secara zahiri. Itu pun kata seorang ulama besar, Badron, Abul Ainain Badron, di dalam bukunya Ta'arudul Adillah wa Tarjih Bainaha, beliau katakan itu lijahli nabihi, itu karena kebodohan kita saja. Karena secara logika tidak mungkin, sumbernya satu, Al-Quran Allah sumbernya. Masa Allah katakan sini A, sini B, tidak mungkin. Pasti ada ilmu yang bisa menyelesaikannya. Hadis Nabi juga begitu. Maka kita kenal di dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu hadis, ilmu usul fikih yang disebut dengan ta'arudul adillah. Ta'arudul adillah atau sering ditulis at-ta'arud wa tarjih, yang ditulis oleh Ibrahim Al-Hafnawi, Badran, Abul Ainain Badran, dan lain-lain banyak. Nah, begitu juga dalam ilmu hadis. Ilmu hadis ada namanya ilmu ikhtilafil hadis, yang ditulis pertama kali oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, 2 jilid besar. Dilanjutkan oleh seorang tokoh besar namanya Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari yang wafat 276, ada yang mengatakan 277 Hijriah. Bukunya Kitabu Ta'wili Mukhtalifil Hadis. Kemudian Imam At-Tahawi, hadis-hadis begini disebutlah dengan hadis-hadis muskil. Hadis-hadis muskil. Maka dituliskan bukunya namanya Muskilul Athar. Nah, kalau hadis muskil perlu dijelaskan, maka dilanjutkan oleh namanya Ibnu Fawraq. Ibnu Fawraq 401 Hijriah, ditulislah buku Muskilul Athar wa Bayanuhu. Jadi tidak ada hadis yang kontradiktif ya secara hakiki. Jadi pasti ada solusinya. Apa solusinya? Nah, itulah ilmu ikhtilafil hadis. Jadi memang terjadi perbedaan di dalam menyikapinya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, yang dilakukan pertama kali adalah kompromi, al-jam' wa taufiq. Supaya apa? Supaya digunakan dua-duanya hadis itu. Karena dia adalah wahyu, apalagi Al-Quran. Hanya perlu dikompromikan, yang ini maksudnya begitu, yang ini maksudnya begini. Yang kedua, dicari tahu ada enggak nasakh di sana. Nasakh ini merupakan ilmu penting juga. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Kalau ditemukan itu, maka yang duluan itu mansukh dengan yang belakangan. Nah, nasakh ini ada ilmu nasakh wal mansukh fil Qur'anil Karim, ada nasakh dan mansukh itu di dalam ilmu hadis Nabi. Yang selalu kita pelajari Al-Quran saja, nasakh Quran. Nasakh hadis itu termasuk di perguruan-perguruan tinggi kurang mendapatkan perhatian. Apakah karena kelangkaan bukunya? Padahal itu dari masa tabi'in sudah dilakukan pembahasan dan tulisan. Tabi'in pertama itu Qatadah, namanya Qatadah bin Da'ama As-Sadusi, yang wafat 118 Hijriah, sudah menulis buku Nasikhul Hadis wa Mansukhuhu. Dilanjutkan oleh gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Muhammad Al-Athram, yang wafat 216 Hijriah. Dilanjutkan oleh bin Syahin namanya. Bin Syahin ini ulama besar
yang wafatnya sama dengan Al-Imam Daruqutni rahimahullah 385 Hijriah. Beliau juga menulis Nasikhul Hadis wa Mansukhuhu. Nah, yang terakhir menulis tentang ilmu nasakh dalam hadis itu adalah Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi yang wafat 584 Hijriah dengan bukunya Al-I'tibar fin Nasikh wal Mansukh minal Athar, satu jilid besar. Jadi kalau dikatakan ada kontradiksi, tidak mungkin. Yang ketiga, pendekatannya barulah dilakukan tarjih. Tarjih itu artinya kalau kompromi tidak bisa dilakukan, nasakh juga tidak kita temukan, maka dilakukanlah namanya tarjih. Tarjih itu memilih satu di antara dua itu. Nah, kalau Imam Abu Hanifah, metode yang ditawarkannya tarjih duluan. Tarjih dulu, baru nanti dicari tahu adanya nasakh atau tidak. Yang ketiganya barulah kompromi, al-jam'u wa taufiq. Ya. Contoh-contoh ringan saja. Kita sering di bulan Ramadan terjadi perdebatan. Orang sudah sholat witir, apakah boleh witir lagi? Kalau dia witir lagi, itu berarti ada hadisnya, la witrani fi lailatin, tidak ada witir dua kali dalam satu malam itu. Berarti satu gugur. Itu namanya babu naqdil witir. Ya, kalau di dalam fikih itu. Nah, satu lagi Nabi katakan ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan akhir salat kamu malam itu dengan witir. Witir itu artinya satu rakaat. Maka karena perbedaan itu di Masjidil Haram kalau sudah tarawih menjelang witir banyak yang keluar. Banyak yang tidak ngikuti witir, ya, tidak ngikuti witir karena witir tidak boleh dua kali. Nah, tapi kalau kita mazhab Syafi'i ikut saja, tidak apa-apa. Nanti kalau memang mau sholat malam lagi, silakan. Di akhirnya tutup satu rakaat dengan witir. Jadi ditakwilkanlah di sini liman autaro, liman lam yutir. Jadi siapa yang sudah witir, siapa yang belum witir. Sehingga hadis ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, terjadilah perbedaan kalau dia memilih itu dalam arti menggunakan hadis itu secara tekstual. Kalau dia gunakan secara tekstual, tidak ada. Witir dua kali itu tidak ada. Ya, kita sering temukan penceramah-penceramah kita di televisi itu. Bagaimana witir? Dia sudah witir lagi. Tidak ada, batal tuh witir yang keduanya. Berarti dia menggunakan mazhab Hambali. Ya, tidak perlu kita ributkan. Kalau ada ilmunya senang-senang aja gitu. Ya, mau dua kali ahlan wa sahlan. Nanti dia tambah tutup dengan satu rakaat witir itu. Begitu juga yang lainnya. Banyak contoh untuk itu. Nah, melanjutkan pembahasan kita. Kenapa ada ilmu yang menjelaskan mubhamat? Mubhamat itu hal-hal yang sulit untuk kita pahami, yang sulit. Mubham, ya, kemarin sudah kita jelaskan ada wadihud dilalah, ada mubhamud dilalah. Ya, di dalam apa? Di dalam keilmuan ulumul Quran yang sering dibahas di dalam ilmu qawaidit tafsir. Begitu juga dalam ilmu usul fikih, ya, ada yang mubham, ada yang wadih. Wadih itu artinya jelas, yang mubham artinya yang tidak jelas. Nah, Imam Az-Zarkashi menjelaskan, katanya paling tidak ada beberapa sebab, walahu asbab, katanya. Yang pertama disebutkan ayyakuna abhama fi mawdi'in istighna'an bi bayanihi fi akhir
fi siyaqil ayah. Misalnya diberikan misal, jadi dia di satu sisi kelihatannya mubham, sementara kemubhamannya memerlukan penjelasan di ayat yang lain. Saya baca ayat Maliki Yaumiddin. Apa maksudnya? Raja Allah itu yang memiliki hari pembalasan. Bisa dibaca Maliki, bisa dibaca Maliki. Kalau Maliki berarti dia minal milki, yang memiliki hari pembalasan. Kalau Malik artinya minal mulki, Allah itu raja nanti di hari kiamat. Nah, dijelaskan oleh ayat yang lain di dalam surah Al-Infitar. Wa ma adraka ma yaumuddin yauma la yamliku nafsun li nafsin syai'a. Ya, artinya yang tidak bisa memiliki sesuatu. Waktu itu kan sendiri-sendiri. Yang bisa menyelamatkan siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam baca nanti dalam surah Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bi bani wa sahibati wa akhi wa fasilatihi allati tuwi kalla innaha ladha nazza'atan lisyawwa. Jadi nanti itu sendiri-sendiri kita, sendiri-sendiri. Maka diingatkan di dalam akhir surah Luqman, ya, setelah Allah jelaskan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Jadi diingatkan di dalam surah Al-Hajj itu, wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya goncangan hari akhir itu luar biasa. Bagaimana gambarannya? Hari itu kamu lihat wanita yang sedang hamil lahir anaknya, yang sedang menyusui anaknya terbang lepas kemana tidak tahu. Semuanya karo, mabuk semuanya. Tapi kata Allah bukan mabuk, tapi karena itu azab Allah yang pedih. Tentunya bukan orang-orang yang beriman, ya. Yang beriman insya Allah selamat, ya. Selamat dia. Nah, dijelaskan dalam ayat yang lain, Sudil wahidil qahar, Allah lah yang berkuasa. Jadi ayat Malik Yaumiddin dijelaskan dalam surah Al-Infitar, wa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Kemudian yang kedua, contohnya misalnya dalam surah Al-Fatihah juga, siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim. Yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepadanya. Siapa itu? Kan ya dulu kan pemikiran orang, ngapain ngapal Quran? Apalagi sudah canggih, ada laptop, ada HP, ada apa lagi? Perlu ayatnya, buka, sudah, ngapain dia apal-apalin? Nah, ya itu yang tidak tahu dengan fadilah keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Ya, jadi tidak perlu ngapal lama-lama, tidak perlu, karena Al-Quran itu mukjizat. Ya, dihafal, cepat saja menghafal. Sekarang ada metode mau berapa? Mau 2 bulan, mau 3 bulan, mau sebulan, bisa. Ya, dan tidak ada pengaruh umur, mau tua, mau muda, mau apa, tidak ada urusan. Karena Al-Quran itu mukjizat. Nah, Allah berikan kemuliaan. Orang yang hafal Quran itu di mana posisinya? Nabi-nabi, ulama,
urutan ketiganya adalah hamilul Quran. Jadi nabi-nabi di atas. Tadi itu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Belakangnya hamilul Quran urutan ketiga didapatkan apa? Semuanya ya didapatkan. Jadi orang yang menghafal Quran itu memang ada keutamaannya, bukan tidak perlu. Bukan tidak perlu. Ya, inilah kadang-kadang kita harus hati-hati dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya, menghafalnya sulit. Iya, Quran dianggapnya sulit karena mukjizat. Kalau mau sulit, hadis Nabi lebih sulit lagi. Kalau Al-Quran kan tidak ada sanadnya. Ada yang baca Quran alif lam mim haddatsana fulan bin fulan haddatsana fulan bin fulan dzalika. Ada? Tidak ada. Iya kan? Tapi karena Allah sudah memelihara Al-Quran, dan yang memelihara itu termasuk hamalatul Quran, maka Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, padahal Allah itu kan satu. Kenapa kami? Kenapa kami? Kata ulama, itulah katanya hadhil ayah fiha isyaratun ila musyarakatil ghair fi hifdzi kitabillahi azza wa jalla. Ada kelompok lain yang Allah berikan. Itulah hamalatul Quran. Begitu juga hadis. Hadis. Maka kita yakini orang yang menekuni hadis Nabi pasti dia hafal Quran. Pasti dia hafal Quran. Kadang-kadang diam-diam dia sembunyi, tidak mau ngaku dia. Pasti hafal Quran. Kenapa menghafal hadis lebih sulit? Nama-nama sekian banyak gitu kan. Ngapalin, kita ngapalin dulu kecil dulu ngapalin apa? Arba'in Nawawi. Naik dikit Abi Jamroh, naik dikit apalagi sampai dengan Kutubus Sittah itu dihafalin. Dan sekarang sudah ada musabaqah hafalan hadis Nabi secara nasional. Ya, cuman masih 100 hadis dengan sanadnya, 500 hadis dengan tanpa sanadnya. Ya, nanti kita mau naikkan lagi 200 hadis dengan sanadnya, 1000 hadis tanpa sanad. Dan sekarang masih mengacunya kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja. Padahal kitab hadis sekian banyak, puluhan kitab hadis, jenisnya saja lebih dari 10. Setiap satu jenis itu sekian banyak kitabnya. Ya, kita yakin insya Allah bisa. Anak-anak kita pun bisa. Ya, baru saja diadakan musabaqah Al-Quran dan hadis Nabi Amir Sultan bin Abdul Aziz di Hotel Millennium. Baru malam kemarin itu ditutup oleh Menteri Agama Arab Saudi itu. Anak-anak kecil-kecil dari pondok-pondok pesantren di Indonesia dites hafalnya apa hadis dengan sanad. Sana sampai disebutkan hadis itu adanya di Sahih Bukhari. Kitab ini, bab ini, hadisnya nomor sekian. Apa? Ya. Nah, Al-Quran juga begitu. Al-Quran kita saja yang belum mulai ke sana. Di luar negeri itu sudah mulai. Apal ditanya ayat, Iqra min qawlihi ta'ala. Dia sebutkan hadhil ayat fi surati ini, halaman sekian, ayatnya nomor sekian. Adanya di sebelah kanan, 4 baris dari atas, 3 baris dari bawah. Apa? Ya, sampai di Rusia begitu. Daerah-daerah yang bekas jajahan Rusia dulu, Turkistan, Uzbekistan, Tajikistan. Saya tanya, bagaimana kok bisa kalian seperti ini? Padahal anak-anaknya umur 11 tahun, 12 tahun. Dia bilang umur 8 tahun mereka rata-rata sudah hafal 30 juz. Nanti 2 tahun khusus ngapalin halaman-halamannya itu. Nah, kita umur 11 tahun belum apa-apa. Tapi kita bersyukur kemarin di mana di musabaqah kemarin itu
Yang juara 1 30 juz umurnya masih 13 tahun, masih SMP, dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Kemarin di Maluku Utara juara 1 juga. Juara 1 juga, langsung dikasih hadiah gubernur. Kasih pulang, kasih uang 100 juta. Beasiswa sampai selesai nanti sekolahnya ditanggung. Kemarin nomor 1 lagi. Ya, Allah berikan kelebihan. Kalau kita lihat anak masih kecil, bukan orang Arab, bukan orang Arab, orang Medan. Tapi ketika ditanya, saya sering mentisi dia. Saya tanya, jarang sekali dia salah. Keliru itu jarang. Allah berikan kelebihan. Termasuk musabaqah, berapa kali tampil, tidak pernah ada tet, ada. Itu umurnya masih 13 tahun. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Jadi kalau Allah berikan kelebihan, ya apalagi membaca biografi tokoh-tokoh kita kan, Imam Mazhab 4 itu siapa, Imam Abu Hanifah, siapa Imam Malik, siapa Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu luar biasa, kecil-kecil umur 7 tahun sudah hafal Quran. 10 tahun sudah hafal semua tuh kitab-kitab hadis, itu sudah di luar kepala. Ya, Imam Bukhari itu hafalnya 600.000 hadis dengan sanad. Dia melakukan satu perjalanan rihlah fi talabil hadis yang ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi yang wafat 463 Hijriah. Itu diceritakan dia masuk kota, keluar kota, masuk mencari hadis Nabi. Begitu sampai di kota diuji orang. 100 hadis sanadnya dibolak-balikkan, diacak semuanya. Terus bagaimana pendapat Syekh hadis ini? Oh, kata dia tadi sanadnya semuanya rusak itu. Saya ulangi mulai dari 1, yang benar ini. Giling orang. Kok bisa itu kan? Itulah komputernya Allah. Iya kan? Kalau komputernya Allah, komputernya manusia aja yang dibuat luar biasa, HP dengan segala jenisnya itu, apalagi komputernya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dijelaskan juga ketika kita membaca ayat 30 dari surah Al-Baqarah, misalnya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jelas siapa itu? Adam alaihi salatu wassalam. Begitu juga kalau saya baca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin yang ada dalam surah At-Taubah ayat 119. Siapa itu ma'as shadiqin? Siapa? Itulah yang dijelaskan di dalam surah Al-Hasyr lil fuqara'il muhajirin. Ya, orang-orang yang dari Makkah pindah ke Madinah, hijrah. Itulah yang disebut dengan as-shadiqin. Ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Bagaimana tidak benar? Harta sudah dikumpulkan. Begitu Rasulullah mengajak mereka untuk hijrah, harta ditinggalin semua. Dulu kami tidak punya, sekarang ya kami berangkat juga tidak punya lagi. Ya, sehingga ketika Suhaib Ar-Rumi dijegal oleh pembegal-pembegal Quraisy itu, dia katakan, wa anta ya Suhaib, kata. Iya, ada apa, kata Suhaib? Dakhalta Makkah biduni syai' wal ana qad jama'ta amwalan katsira. Dulu masuk Mekah, dulu bokek, tak punya apa-apa. Sekarang hartamu begitu banyak. Ditanya, aina amwalukal an? Mana hartamu sekarang? Oh, kalian mau harta saya? Harta saya di sana, ambil semuanya. Biarkan aku ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Allah ganti lagi. Ya, kenapa? Maka diberilah sebutan lil fuqara'il muhajirin. Padahal mereka bukan orang-orang fakir. Ya, ada Utsman bin Auf, ada Abu Bakar, ada Ali.
Orang-orang kaya-kaya, tapi Allah katakan lil fuqara'il muhajirin. Kenapa? Karena kejujurannya. Maka Allah katakan di dalam surah apa? Surah At-Taubah itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian, kumpullah kalian, masuklah kalian ke dalam kelompok orang-orang yang shadiqin. Kemudian di dalam apa? Di dalam ayat yang lain Al-Mu'minun misalnya ada ayat 50 itu wa ja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan. Seharusnya ayat ini. Karena ceritanya apa? Cerita Nabi Musa, ya, Nabi Isa dengan Siti Maryam ibunya. Tapi kenapa Allah katakan tidak ayat ini? Kenapa? Karena itu merupakan katanya satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Karena ini adalah yang disebut dengan qadhiyatun wahidah. Kemudian kita juga membaca ayat misalnya dalam surah Al-Baqarah, uskun anta wa zawjukal jannah. Allah dah katakan wa zawjukal jannah, uskun anta wa zawjuka Hawa gitu. Tidak. Ya, kenapa? Karena istri Nabi Adam yang Siti Hawa itu hanya satu. Ya, maka disebutkan wa zawjuka al-jannah. Begitu juga ketika Allah berfirman juga dalam surah Al-Baqarah, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Jelas yang di situ adalah Namrud, Raja Namrud. Karena Nabi Allah Ibrahim diutus kepada Nabi Allah Namrud. Nabi Allah Ibrahim diutus kepada raja daripada Namrud pada waktu itu. Banyak diberikan contoh, ya, contoh-contoh itu, dan itu dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi. Jadi Al-Quran saling menafsirkan satu dengan lainnya, itulah kualitas pertama. Jadi yang nomor satu itu tafsir Al-Quran bil Quran. Yang kedua tafsir Al-Quran bis sunnah an-nabawiyah. Nanti yang ketiga tafsir Al-Quran bi aqwali sahabah. Yang keempatnya tafsirul Quran bi aqwali tabi'in. Baru tafsirul Quran bi aqwalil mufassirin. Jadi urutan gitu. Jadi tidak boleh kita langsung mencari hadisnya mana. Enggak, nanti dulu cari Al-Quran adakah menafsirkan ayat itu. Kalau ada penafsirannya, itu yang didahulukan karena itulah kualitas pertama. Nah, ini di dalam ilmu Al-Quran disebut dengan adabul mufassir. Jadi kalau orang mau menafsirkan, dia harus punya etika. Ya, yang satu levelnya Al-Quran, satu levelnya As-Sunnah. Walaupun As-Sunnah itu juga adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diberikan contoh-contoh yang luar biasa. Nah, yang kedua diberikan penjelasan oleh Al-Imam Az-Zarkashi seperti yang kita jelaskan tadi itu, ada syahidnya, istishhadnya. Kemudian yang ketiga itu ada semacam ada yang sesuatu yang ditutupi, tapi ditutupinya bukan karena tidak supaya orang itu tahu dengan itu. Tapi maksudnya itu ada ditutupinya, tidak dijelaskan karena ada isti'ataf. Isti'ataf itu rasa cinta dan kasih sayangnya. Maka sering kita menemukan kata beliau, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman misalnya, awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Siapa itu? Orangnya siapa? Disembunyikan. Padahal itu adalah Malik. Ya, namanya Malik.
bin As-Saif. Begitu juga am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa. Siapa namanya? Disembunyikan. Ya, karena kalau yang banyak-banyak tanya-tanya tahu orang, ngapain dia? Ya, cerewet banget sih. Gitu kan. Disembunyikan siapa orangnya? Disebutkan di situ Rafi' bin Huraimalah, atau disebut juga dengan istilah Wahab bin Zaid. Begitu jelaskan, ya, yang menjelaskannya adalah hadis-hadis Nabi. Kemudian yang keempat, alla yakuna fi ta'yinihi katsiru faidah. Jadi supaya apa? Jangan sampai dijelaskan dia atau tidak dijelaskan, tapi faedahnya memang sudah tahu. Ketika Allah berfirman au kalladzi marra ala qaryatin, apa itu qaryahnya? Ya Baitul Maqdis. Ya, sudah tahu Baitul Maqdis itu bagaimana, orang sudah tergambarkan. Ya, begitu juga yang lain-lainnya. Nah, kalau dikatakan apa faedahnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya wa idz qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Azar itu apa? Azar itu pada mulanya kata Al-Imam Az-Zarkashi ismu sanamin, nama dari berhala. Ya, kenapa dijadikan itu sebagai sesembahan? Yang kedua, maksudnya itu azar, tinggalkan yang namanya azar itu, karena dia adalah nama dari berhala. Ya. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan istilah semacam ancaman. Tinggalkan wa idz qala Ibrahimu li abihi azara, tinggalkan yang namanya azar itu. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa yang disebut dengan azar itu adalah ayahnya sendiri, namanya juga azar. Dia mengatakan oh tidak, dinisbahkan dia kepada kakeknya. Jadi kalau orang disebut kakeknya sama saja dengan menyebut orang tuanya. Maka terjadi perdebatan, ya, Nabi Ibrahim mau tidak mau, karena ayahnya bersama-sama dia selalu melawan. Diajak bicara tentang keimanan, tidak mau terus. Ya, diajak diskusi, kenapa menyembah ini, sementara dia tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tidak bisa apa. Ya, jadi kalau dikembalikan, oh dulu nenek moyang kami dulu begitu. Ya, ditanya lagi, apakah memang kamu dulu pernah bertemu dengan nenek moyang kamu? Tidak pernah. Ya, misalnya dalam surah Asy-Syu'ara itu, ya, watlu alaihim naba'a Ibrahim idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum idz tad'un, mendengar enggak kalau kamu minta, au yanfa'unakum au yadurrun, berhala itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak madarat. Oh, dijawabnya kadzalika, ya, sebegitulah katanya nenek moyang kami begitu. Ditanya lagi, ara'aitum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukumul aqdamun, kau pernah lihat? Tidak bisa. Oh, kalau begitu kata Nabi Ibrahim, dia musuhku, fa innahu ma'aduwwul li illa rabbal alamin. Jadi kalau begitu, apa yang kalian sembah itu musuhku. Yang benar itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Alladzi khalaqani fa huwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fa huwa yashfin, walladzi, dan seterusnya. Jadi dijelaskan, itulah dialognya Nabi Allah Ibrahim, ya, di hadapan kaumnya, di hadapan juga ayahnya, ya, itu di situ juga ngajari. Di situ wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau aku sakit dia yang menyembuhkan. Itu ta'adduban ma Allah.
Padahal sakit dan sembuh itu siapa yang ngasih? Allah juga. Ya. Artinya apa? Di sini diajari jangan ya menudukkan sesuatu kepada Allah yang tidak baik. Tidak boleh. Jadi yang tidak baik itu kembalikan kepada diri kita. Ya, kalau aku benar itulah dari Allah. Kalau aku salah itulah dari aku dan dari syaitan. Kan sering orang itu kan, in asabtu fa minallah wa in akhtatu fa minni wa minasyaitan. Ya, itu dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian di dalam penjelasan juga ada yang disebutkan dengan cara disebutkan banyak, ya banyak. Tapi padahal yang dimaksud itu cuma satu. Seperti misalnya firman Allah, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah, yang menginfakkan hartanya siang malam, ada kelihatan tidak kelihatan. Orang alladzina, padahal yang dimaksudkan di situ adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Satu. Orangnya cuma satu. Yang kemudian menurun kepada cucunya yang kita kenal dengan Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ya, cucunya Sayyidina Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat malamnya saja 1000 rakaat. Di celah-celah salat keluar dia. Keluar keliling di kampung itu. Adakah tangis-tangis anak-anak kecil? Karena dulu kan banyak yang ditinggal mati oleh ayahnya karena perang. Kalau ada tangis berarti anak-anak itu sedang kelaparan. Tapi yang memeliharanya, para janda-janda yang memeliharanya menghibur anak itu. Ada yang dimasak, tapi yang dimasaknya kerikil. Kerikil dimasak, setahun juga tidak matang-matang dia. Tapi menghibur, supaya apa? Supaya ada harapan. Nah, kalau ada yang nangis begitu, Sayyidina Ali Zainal Abidin pulang ke rumah. Dia angkat sendiri gandum itu. Karung gandum dia angkat sendiri. Diletakkannya di depan pintu, diketok pintunya, dia lari. Supaya apa? Supaya jangan tahu kalau dia yang berbuat. Karena dia seorang yang kaya raya pada waktu itu. Tapi ada yang usil, ingin tahu juga. Ditungguin malam-malam itu di setiap pelosok ditungguin. Tahu-tahu Sayyidina Ali Zainal bawa gandum. Maka kata orang itu, ini katanya kerjaan kamu setiap malamnya. Terus dirangkul oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Katanya kita mengangkat syahadat, kesaksian. Apa yang kamu lihat jangan kamu ceritakan kepada siapapun. Nanti kalau saya sudah meninggal silahkan. Ternyata Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal, begitu mau dimandikan hitam semua ini. Siapa yang menganiaya ini? Siapa yang memukulinya? Siapa yang itu? Orang yang tadi melihat malam-malam tadi itu datang dia. Saya jadi saksi. Itu bukan karena dianiaya, dipukul orang, tapi karena dia terlalu banyak memikul gandum sendirian. Padahal dia kaya raya, bisa saja nyuruh orang itu kasih sana rumah, sana berapa karung, sana berapa karung. Tidak dia lakukan, dia pikul sendiri sehingga kapalan semua ini. Ya, supaya orang dulu apa? Kalau dia memberi sesuatu kepada orang lain, bagaimana cara bisa menyembunyikannya? Ngasih duit, diam, jangan cerita sama orang lain. Kasih terus. Nah, beda sekarang. Sekarang hebohnya setengah mati. Iya kan, mudah-mudahan ikhlas ya, mudah-mudahan ikhlas ya. Ngasih ini saja harus dipanggil penyiar TV segala macam masuk ini kan. Ya mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau tidak, nanti di akhirat begitu terima iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, kok kosong, nggak ada. Lapor kepada malaikat, ya ini saya hari itu ini, banyak ini. Korma berapa karton, baju berapa banyak, sejadah berapa banyak, tapi kok nggak ada, kosong. Ya, apa kata malaikat? Utlubu min haula'i alladzina yura'unakum fid dunya. Minta pahalanya. Kamu lakukan itu karena Allah bukan? Tidak. Oh karena si A, ya minta pahalanya sama si A itu. Carinya minta, saya dulu ketika di dunia begini-begini, kata si A, saya aja lagi cari pahala, kamu minta pahala sama saya. Iya ya? Iya. Sering ustadz bilang, kalau dia sholat tuh cepatnya setengah mati. Tapi kalau sama mertuanya, ada mertuanya, khusyuknya setengah mati. Iya, sehingga Ustaz katakan mungkin ketika dia angkat takbirnya, ya usolli fardhu itu bukan lillahi ta'ala tapi li ajli mertua. Allahu Akbar. Iya, dia minta pahalanya di sana itu. Iya, nanti minta pahalanya kepada yang ketika di dunia itu dia mintakan sesuatu atau ada sesuatu. Nah begitu juga yang lain-lainnya kata. Nah, yang terakhir kata beliau, kenapa ada mubhamat? Itu karena ta'zimuhu bil wasfil kamil dunal isim. Itu menghormatinya tanpa menyebut namanya. Ya, disembunyikan namanya. Misalnya ayat apa? Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba. Dalam surah An-Nur, ya surah An-Nur ayat 22 itu. Yang dimaksud itu siapa? As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga yang lain. Begitu juga ketika kita baca nanti, ya, jadi dikatakan Siddiq itu karena dia selalu apa? Selalu membenarkan Nabi. Maka semua orang yang suka benar dan jujur itu disebut dengan istilah siddiq. Ayat lain apa? Banyak ayatnya. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, ya, dan lain-lainnya. Begitu juga di dalam surah Al-Hasyr itu. Begitu juga dalam surah Az-Zumar. Nah, ada yang beliau tambahkan, kalau yang sifatnya adalah sebaliknya dari orang yang beriman, ketika disebut innal ladzina kafaru bi ayatina, sungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat kami, allazina, tapi orangnya cuma satu. Siapa itu? Asi bin Wa'il, ya, Asi bin Wa'il, munafik itu kan. Jadi itu kadzabu bi ayatina. Karena orang munafik itu kelihatannya saja inginnya bagus-bagus, sholat seperti kita, apa semua kita, padahal pembohong besar dia. Allah sembunyikan. Innal ladzina kafaru bi ayatina, siapa itu? Asi bin Wa'il. Begitu juga ketika Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kamu orang yang fasik binaba'in, membawa berita penting, fatabayyanu, harus kita lakukan tabayyun. Kenapa Allah tidak berfirman in ja'akum fasiqun bi khabarin, tapi binaba'in? Naba khabar bahasa Arabnya sama. Ya, nah, di sini menunjukkan bahwa berita yang dibawa bukan berita sembarangan. Nah, itulah kasusnya Walid bin Uqbah. Ya, Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah ini diutus oleh Rasulullah
kepada kelompoknya Haris bin Dirar. Haris bin Dirar ini kelompok orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kata Rasulullah, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu harus diperangi. Khudh min amwalihim shadaqatan. Begitu mendengar ada ancaman, Haris bin Dirar terus menghadap Rasulullah. Katanya, Rasulullah, kami semua sudah kembali. Kami akan serahkan zakat yang sudah kami kumpulkan itu. Kapan mau datang ke tempat kami? Kami siapkan acara yang begitu meriah. Ketika sudah dibuat jadwal acaranya hari H, Rasulullah tidak bisa datang. Rasulullah utuslah yang namanya Walid bin Uqbah tadi itu. Walid bin Uqbah begitu nyampe di sana, belum masuk ke acara, pulang dia. Lihat orang-orang rame, pulang dia. Terus apa bilangnya? Katanya, ya Rasulullah, aku sudah ke sana. Ternyata aku mau dibunuh mereka. Aku mau dibunuh mereka. Oh begitu, kata Rasulullah. Rasulullah dibohongi. Rasulullah kan kasyaf dia. Oh begitu ya. Iya. Sebentar lagi datang dari utusan Haris bin Dirar. Nanyakan, ya Rasulullah, jam berapa mau ke tempat kami? Kami sudah nunggu-nunggu. Lah, anta ya Walid, katanya kan. Nah, kamu bagaimana? Saya belum nyampe ya Rasulullah, katanya. Ngaku dia. Belum nyampe ke tempat acara, terus dia tuduh orang yang rame-rame itu mau membunuh dia. Ya, turunlah ayat itu, inja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Ya, yang akhirnya ketika Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Tugas pertama Sayyidina Abu Bakar bin Khalifah, ya, pada waktu tahun ke-12 itu peperangan yang besar, itu adalah memerangi mani'uz zakah, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dipanjang lagi ceritanya, tapi itulah inti daripada pembahasan yang disampaikan oleh Imam Badruddin Az-Zarkashi tentang ilmu mubhamat. Jadi ilmu itu penting, ya, kita harus kuasai Al-Quran itu. Ketika ada satu ayat yang kita tidak mengerti maksudnya apa, kita cari ayat lain yang mungkin menjadi penafsirnya. Tidak ketemu ayatnya, kita cari hadis-hadis Nabi dan seterusnya. Nah, nanti pembahasan yang selanjutnya, ya, yang ke-7, nanti kita akan berbicara tentang fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu yang membuka surat, ya, awal suratnya ada yang alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, ya, itu yang disebut dengan istilah al-huruf al-muqatta'ah. Al-huruf al-muqatta'ah ini bahagian daripada i'jazul Quran, ya. Jadi kenapa harus alif lam mim? Kalau begitu ada enggak artinya? Ada enggak artinya? Nanti kita temukan. Jumhur ulama katakan wallahu a'lamu bimuradi. Baca kitab-kitab tafsir klasik semuanya wallahu a'lamu bimuradi. Tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah yang kedua nanti dari tafsir Isyari namanya. Isyari ini sudah sufi, ya. Mereka matanya sudah bukan matanya kita lagi, matanya sudah matanya Tuhan, gitu kan. Nah, jadi ada, oh itu ada takwilnya. Kalau ada takwilnya, ada maksudnya. Jadi diartikan alif lam mim, oh itu isyarat. Alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Artinya apa? Al-Quran itu diturunkan dari Allah biwasitati Jibril kepada siapa? Kepada Muhammad. Siapa Muhammad itu? Ada lagi alif lam mim ra. Muhammad itu apa? Rasulullah. Ya, gitu. Nah, ada lagi yang mengatakan nanti itulah katanya isyarat
aktsaril hurufi wujudan fi hadhihi surah. Isyarat alif lam mim berarti huruf alif, huruf lam, huruf mim merupakan huruf yang terbanyak di dalam surat itu. Qaf, berarti qaf terbanyak di surat itu. Nggak percaya, hitung sendiri. Hitung qafnya. Nun, ya, ini, iya. Jadi saya sudah suruh salah seorang mahasiswa teliti itu, karena ini bahagian ijazul Quran. Kumpulkan dari semua referensi itu, apa maksudnya, kalau tidak apa ininya, alasannya, dari berbagai referensi. Insyaallah dalam waktu dekat ini akan diujikan sebuah disertasi tentang al-huruful muqatta'ah ini, ya, di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, ya, karena memang mereka bidangnya di situ itu, ya, itu satu jilid besar nanti jadinya. Sudah dikoreksi, sudah tinggal perbaikan akhir. Jadi ini bahagian daripada yang ketujuh, ya, dari pembahasan kita setelah kita hari ini menyelesaikan apa yang disebut dengan istilah ilmu al-mubahamat. Mudah-mudahan Allah senantiasa tetap memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, dan kita bertemu lagi insya Allah minggu terakhir dari bulan puasa, ya, bulan suci Ramadan, dengan waktu dan kajian yang sama. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang tanya. Masya Allah, mungkin ada yang mau bertanya? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bahwa Al-Quran itu aslinya kan belum ada tanda baca, titik, ada dhamma kasrah gitu. Kemudian kita juga tahu bahwa ada cara baca atau qiraat. Apakah tanda baca itu juga mempengaruhi qiraat? Kemudian saya juga ingin tahu apakah qiraat itu dialek Arab atau gimana? Dan belakangan di negeri kita ini ada juga cara membaca kayak langgam Jawa. Ini gimana nih urusannya Pak? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sudah kita jelaskan dulu sebetulnya, mungkin Bapak belum hadir. Iya, jadi Al-Quran ketika diturunkan, ditulis oleh sahabat, tulisan itu tidak ada titik, tidak ada baris, tidak ada giginya. Sin kan ada gigi tuh, tidak ada giginya sama sekali, polos, lurus-lurus saja. Bisa dilihat nanti di dalam di dalam buku-buku sejarah, ya, penulisan Al-Quran itu. Tapi hafalan lebih kuat daripada tulisan, karena banyak di antara sahabat yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Tapi begitu Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah kumpulkan sahabatnya. Tadi Jibril datang menyampaikan ini. Ada yang satu surat, ada yang beberapa ayat. Rasulullah ulangi 1, 2 kali, 3 kali, sudah direkam sama para sahabat, sudah dihafal. Ya, kita 15 kali juga muter-muter masih. Iya. Tapi yang pandai membaca dan menulis sampai Rasulullah hijrah ke Madinah itu hanya berjumlah 32 orang. Bagaimana caranya? Nah, Yahudi ini kan pinter-pinter dia. Nah, kata Rasulullah, kalian mau aman di sini, tidak kami ganggu. Nah, ajari sahabat-sahabatku membaca dan menulis. Diajari. Kalau enggak bayar pajak. Akhirnya bisa baca. Nah, sampai dengan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kan terakhir tahun 40. Dipanggillah oleh beliau seseorang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali.
Abul Aswad Ad-Du'ali ini tokoh dia, ya, menguasai ilmu tulis menulis itu. Dipanggil sama Sayyidina Ali karena apa? Karena kalau tidak dikasih tanda baca, orang bisa membaca semaunya. Ya, dulu guru saya cerita, katanya di Maluku dulu ada ulama besar. Ulama besar ini dia pergi haji, ketika di Mekah kehabisan duit. Habisan duit mau pulang, pinjamlah sama mutawifnya itu. Pinjam. Dulu kan masih hamba-hamba dulu kan. Hambanya satu, dipinjamnya hamba satu, duitnya 60 dinar. 70 dinar, duitnya 70 dinar. Dibawa pulanglah. Sampailah dia ke Maluku sana. Karena dia punya pengajian besar, dia cerita, biasa pulang pergi haji kan cerita, kumpulin, alhamdulillah saya ini. Cuman saya katanya waktu di sana kehabisan duit. Tapi orang-orang Mekah baik-baik dipinjemin duit saya. Saya janji nanti tahun depan saya pergi haji lagi, saya bayar itu. Ya karena ulama yang ngomong masa enggak percaya? Iya kan? Iya. Tahu-tahu ketika beliau menyampaikan itu, ada seorang preman yang dengar. Kata preman, ini empuk juga ini, tahun depan saya dapat duit ini. Kenapa? Karena dilihatnya ulama ini sibuknya luar biasa. Jadi tidak mungkin dia pergi haji tahun depan, itu tidak mungkin. Menjelang musim haji didatangi ulama itu, si preman ini. Katanya saya mau pergi haji, Pak Syekh, Tuan Syekh gitu. Oh iya, saya juga mau pergi haji. Karena saya ada utang. Wah pas, masih berupanya belum dibayar ini kan. Nah pas katanya ini. Iya. Sudah mau keberangkatan, dia datang lagi. Pura-pura pamit sama Syekh tadi itu. Saya sudah mau berangkat. Ya. Saya tidak bisa berangkat nih, sibuk saya kerjaan. Tapi saya masih punya utang di sana. Kamu saja bawakan duitnya itu. Wah, dapat kira kan? Kamu saja bawakan duitnya. Nanti serahkan sana, bilang saya kirim salam saja. Kata si preman itu, kalau masalah duit saya takut, berani saya. Kalau yang lain saya bawa amanahnya. Oh, dipaksa sama ulama itu. Akhirnya ya sudahlah, kalau memang dipaksa, tidak apa-apa. Memang itu yang ditunggu kan? Diserahkanlah duit itu. Serahkan duit, begitu dia mau pergi, katanya kalau tidak ada surat, tidak enak saya, nyampainya bagaimana? Ada surat lah, kecil dikit itu kan. Kalau mau surat saya kasih surat. Dituliskanlah dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi tidak ada titik, tidak ada barisnya. Iya karena udah iyalah, iya karena udah iya karena nasta'in. Bawa sana lah, bawa. Berangkatlah, berangkat haji betul dia. Banyak duit pada waktu itu kan. Di Mekah dicarinya orang itu, ketemu. Saya ini dari daerah ini di Maluku. Kata mutawifnya, tahun kemarin ada yang haji, namanya Syekh ini. Kamu kenal? Kenal saya. Lalu terus menjadi haji enggak dia? Allahu a'lam katanya. Mungkin dia enggak sempat haji katanya kan gitu. Terus kamu ketemu waktu mau berangkat? Iya saya pamit. Enggak ada yang dikirimkan sama dia, titipkan amanah. Enggak ada, wallahi. Langsung orang Arab mulai wallahi lah sudah dia kan. Wallahi katanya kan, enggak ada gitu. Sama sekali enggak ada. Enggak mungkin, seorang ulama enggak mungkin. Dia pastilah titipkan apa begitu. Wallahi enggak ada. Ada surat enggak? Kalau surat ada. Surat ada ya. Tunjukkanlah suratnya. Ini suratnya. Iya. Tanya lagi. Sama sekali enggak mengirim apa-apa. Wallahi gitu. Wah, begitulah kan. Begitu kata. Kamu jangan bohong sama saya, kata mutawif itu. Kenapa? Dia ada nak menitipkan sesuatu kepada kamu untuk diserahkan sama saya? Enggak, wallahi enggak ada.
Terus kamu tahu bacaannya apa ini? Ya iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dia ngasih tahu bahwa hamba yang saya pinjam dulu dengan uang 70 dinar dibawa oleh kamu. Oh, gimana katanya? Rupanya bacaannya apa? Ataka bi'abdin wa ataka bisab'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Coba dihilangkan semua titiknya barisnya kan? Bisa dibaca ataka bi'abdin wa ataka bisab'in. Jangan bohong kata. Oh iya, saya memang ada dikirim cuma di tengah jalan habis duitnya. Gara-gara tidak ada titik. Kita sekolah dulu juga guru katakan man alih. Mim nun alih. Bacaannya apa? Kata guru dulu, siapa yang bisa baca ini kasih duit dulu 10 rupiah ya. 10 rupiah. Saya yang begitu jago kebetulan. Ya, diajarin sama ayah saya. Oh, saya bilang saya bisa. Apa bacaannya? Man manna min munnin munna alaih. Man manna min munnin munna alaih. Dapat duit. Nah, artinya apa? Artinya ketika tulisan itu tidak ada barisnya huruf Arab, bisa dibaca dengan bacaan yang beragam. Maka diusahakanlah oleh Abul Aswad Ad-Du'ali dengan titik. Dikasih titik 1 berarti suaranya A. Dikasih titik 2 di atas suaranya U. Dikasih titik 1 di bawah berarti dia dibaca I. Hanya segitu. Sampai dengan masa ulama besar namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat 170 Hijriah. Semasa dia dengan tokoh bahasa yang sering kita kenal sebutan Sibawayh, ya, Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini wafatnya 180 Hijriah. Dibuatlah oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini kaedah-kaedah. Tulisan itu dibuatkan kaedah. Kalau begini kaedahnya, gini kaedah-kaedahnya. Tapi kaedah itu yang buatkan manusia bukan Allah. Maka ketika kaedah itu diterapkan kepada Al-Quran, banyak yang tidak pas. Banyak yang tidak pas. Contoh, misalnya bahasa Arab itu supaya dia sempurna urutannya fi'il, fa'il, maf'ul. Itu kalamuna lafdun mufidun kastaqim katanya itu. Fi'il, fa'il, maf'ul. Sempurna itu sudah. Daraba Zaidun Amron. Walaupun Amron kena pukul melulu dia. Ya, itu kan sering Ustaz juga. Daraba Zaidun, Zaid memukul Amr. Jadi yang memukul Zaid, yang terpukul Amr. Daraba Zaidun, fa'il itu harus U marfu'. Kalau maf'ul mansub, an, amron. Urutnya begitu. Begitu saya baca ayat wa idzi batala Ibrahim, mau apa ma? Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ini kalau orang-orang tidak ngerti bahasa Arab salah itu Al-Quran. Memang tak cocok tuh Al-Quran. Itulah orientalis itu. Ilmunya baru belajar, mu'allaf, kita belajar dari dia. Ya. Jadi itulah yang benar. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu, bukan Ibrahimu rabbahu. Kalau Ibrahimu rabbahu berarti Ibrahim menguji Tuhannya. Masa hamba menguji Tuhan?
kurang ajar tuh. Iya kan? Nah, yang benar begitu. Jadi Tuhan yang menguji Ibrahim. Nah, kenapa begitu? Ibrahimah dia maf'ul, tapi namanya muqaddam. Dia seharusnya di belakangan, dimajukan namanya muqaddam. Fa'il mu'akhor. Fa'ilnya didaratkan belakangan. Saya baca lagi ayat. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat itu muannas apa muzakkar? Muannas. Iya, kalau muannas bukan qaribun, qaribatun. Oh, salah lagi itu. Ya, ini yang salah-salah yang bisa menyalah-nyalahkan ini kan karena dia bodoh kan. Ya, kalau bodoh jangan diumumkan kepada orang lain. Jadi biar orang tidak tahu kebodohan kita itu kan. Iya. Jadi begitu. Sampai dengan mulai waktu itu kan sudah muncul yang disebut dengan imam qiraat. Dimulai dari yang wafat 118, 120 ya, Ibnu Katsir, Asim 127, Hamzah, Abu Amr 154, 156, Nafi' 169, Kisai 189. Itu namanya imam-imam qiraat. Nah, imam-imam qiraat ini, qiraat itu apa? Qiraat itu artinya bacaan. Bacaan itu apa? Ragam. Ya. Jadi dikatakan ilmu qiraat itu adalah wujuhun mukhtalifatun fil ada minan nawahi as-sautiyah awin nahwiyah awis sarfiyah. Jadi ragam bacaan. Suaranya bisa karena nahwu sharaf, atau nanti kaedah-kaedah lain di dalam apa? Di dalam ilmu qiraat itu. Nah, setiap imam punya rawi, ada 2 rawinya. Nah, qiraat ini kalau 7 namanya mutawatirah, kalau 10 namanya mutammimah lil asyarah, kalau 14, yang 11 sampai 14 itu qiraah syazzah. Yang syazzah ini jarang dipelajari ya, karena nanti situ imamnya Al-Hasan Al-Basri, ada Ya'qub Al-Hadrami, Ibnu Muhaisin. Yang ketiganya ada Al-A'mash Sulaiman bin Mahran. Satu lagi Yahya bin Mubarak Al-Yazidi. Ya, orang enggak mau belajar yang qiraat syazah ini, agak-agak ruwet dia. Ya, tapi kalau ada yang mau sanadnya, ya, saya punya sanadnya. Saya pernah belajar yang qiraat syazah ini dari seorang Irak, profesor dia dalam ilmu qiraat, Najmuddin namanya, Profesor Dr. Najmuddin. Jadi dulu saya baca matan Syatibiyah itu, setelah saya baca matan Syatibiyah, karena dia tahu saya qari saya ini, langsung dikasih ijazah sama dia. Diketikkan rapi, dikasihkan ijazah sanadnya, ya sanad itu. Jadi ragam. Nah, disitulah nanti ada juga yang terpengaruhi oleh dialek. Maka Rasul sabdakan unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan 7 huruf. 7 huruf itu apa? Ada 50 pendapat ulama. 40. Ada yang meringkas, yang besar-besar 10. Itulah yang ditulis oleh Ibrahim Abbas Az-Zarwi. Yang di dalam dalam Nadharatul Istiyad itu disebutkan juga. Ada lagi yang menulis itu as-sab'ah al-ahrufus sab'ah al-Qur'aniyah, yang saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, hikmah di balik qiraah sab'ah itu. Apa hikmahnya? Ya, dialek juga masuk di situ itu. Ya, tapi untuk dikatakan dialek itu punya pengaruh secara full dia enggak juga.
Ya, enggak juga. Ada ulama mengatakan dialek masuk di situ. Maka abdu ada namanya abduh namanya, ya abduh dari Jordan, dia melakukan penelitian. Al-Lahajatul Arabiyah fil Qiraatil Qur'aniyah. Jadi lahjah, dialeknya orang Arab dan pengaruhnya terhadap qiraat Al-Quran. Satu buku besar. Nah, kemudian di dalam perjalanannya penulisan itu dikatakan bahwa yang mengatakan dialek itu masuk di situ itu hanya 4 tokoh besar saja. Ada namanya Makki bin Abi Thalib, ya, 427 Hijriah. Ada namanya Abul Fadl Ar-Razi 401 Hijriah. Ada juga namanya Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari 276 Hijriah. Satu lagi Ibnul Jazari yang kita kenal dengan pakar qiraat yang wafat 833 Hijriah. Jadi panjang ceritanya itu, ya, kalau semester bisa 6 semester itu. 6 semester tak selesai. Ya, jadi pertanyaannya bagus, ya. Jadi memang dulu Al-Quran begitu. Jadi sejarah penulisan itu abad pertama bagaimana, abad kedua bagaimana, sampai dengan abad yang sekarang kita ini, abad ke-14. Ya. Di Dubai itu ada satu ruangan khusus di Syarjah, namanya Syariqah, itu digambarkan, ya, setiap abad itu, ini abad ke-1, abad kedua, sampai dengan abad ke-14. Apa kelebihan masing-masing tulisan yang dimuatkan di dalam Al-Quran itu, dengan contoh-contoh Al-Quran pada abadnya itu, ya. Nah, kita buku-buku saja punya, ya, kantor seperti itu belum punya kita, ya. Kita punya Baitul Quran tapi tidak selengkap itu, ya, sampai dengan Qori. Nah, tadi itu kan disetelkan sebelum subuh kan Muhammad Siddiq Al-Manshawi. Kalau saya mau kenal siapa itu Muhammad Siddiq Al-Manshawi yang sudah meninggal, Abdul Basit Abdul Somad, siapa lagi, Mustafa Ismail, yang Qori Mesir itu. Nanti ada masuk ke ruangan kita masuk ke satu ruangan. Di ruangan itu tergambarkan siapa beliau itu. Kalau dia baca Quran, bajunya pakai yang mana, kopiahnya mana, sorbannya mana, sampai cangkir minumnya yang mana, muat kopi itu ada semuanya. Dan itu semua dibeli dari keluarganya, karena fulus banyak. Ya, nah kita alhamdulillah. Kalau kita korek kita yang tua-tua, saya kebetulan dibebani mengumpulkan ulama-ulama yang meninggal dulu-duluan itu. Bajunya tidak ada tinggal satu pun. Begitu meninggal dikasihkan orang semua. Ya, seharusnya kan disimpan itu. Kopiahnya, sorbatnya, sampai sendalnya, jamnya. Jamnya makin jam-jam apa? Ada, jamnya masih ada. Dia sering pegang tasbihnya masih ada. Kacamatanya, berapa kali ganti kacamata, kacamatanya ada dibariskan itu. Tergambarkan, itulah sosok dari seorang qori itu. Ya, insya Allah. Cukup, saya kira cukup ya. Cukup ya. Cukup. Insya Allah kita berjumpa lagi bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tutup dengan membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna hubbal Qur'an wa fadlal Qur'an wa sakinatal Qur'an wa barakatal Qur'an wa nurul Qur'an
wa shifa'al Qur'an wa rahmatal Qur'an wa hidayatal Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana fi qulubina hifdhan wa ala alsinatina tilawatan wa fi sulukina khuluqan. Allahumma rzuqna minhul ilmu wal amal. Allahumma syrah sudurana bil Qur'an wa layyin qulubana bil Qur'an wa bayyid wujuhana bil Qur'an wa nawwir quburana bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.